Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriza Kiraina. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari pengantar sains data menggunakan aplikasi R. Oke, di sini sudah ada soal tugas yang ketiga dari pengantar sains data. Berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahun, low density lipoproteins, high density lipoproteins, total kolesterol, triglycerides, dan blood sugar. Jika ingin lakukan analisis deskriptif untuk melihat pengaruh linear variabel X, LDL, dan HDL terhadap Y dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buatlah visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot variabel X, LDL, dan HDL terhadap Y. Yang kedua, tentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Yang ketiga, berikan ulasan tentang model tersebut. Jadi di sini saya sudah membuat short kodenya. Lalu kita masuk ke aplikasi R-nya. Kita install terlebih dahulu load package-nya. Oke, lalu kita install library-nya. Lanjut, kita import data dari file Excel-nya. Lalu, menampilkan sebagian data awal. Lalu kita masuk ke bagian visualisasikan data multivariat menggunakan scatter plot variabel X, LDL, dan HDL terhadap Y-nya. Oke, di sini sudah tertampil scatter plot matriks dengan warna kategori Y. Ada X, LDL, HDL, dan Y-nya. Lalu masuk ke bagian model regresi linear simultan, semua variabel prediktor bersama. Di sini sudah ada tertampil residualnya. Lalu lanjut ke model regresi linear parsial untuk masing-masing variabel. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian penjelasannya dari setiap masing-masing pertanyaan. Yang pertama, visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot variabel X, LDL, dan HDL terhadap Y. Scatter plot matriks tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel X, LDL, HDL, dan Y memiliki sebaran data yang berbeda berdasarkan kategori Y. Pola penyebaran titik dalam scatter plot menunjukkan tidak ada korelasi kuat antar variabel. Namun kategori Y membentuk kelompok tertentu pada rentang variabel tertentu, yang berarti kategori Y mungkin dipengaruhi oleh kombinasi nilai X, LDL, dan HDL. Kurva density pada diagonal mempertegas perbedaan distribusi variabel berdasarkan kategori Y. Lalu kita lanjut ke nomor 2, model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Model simultan, regresi linear berganda. Model simultan digunakan ketika semua variabel bebas dimasukkan secara bersama-sama untuk memprediksi variabel Y. Y sama dengan 266,63 plus 0,60 dikali X min 0,04 kali LDL min 2,74 kali HDL. Model parsial satu variabel bebas. Model parsial digunakan ketika setiap variabel bebas diuji secara terpisah untuk melihat pengaruhnya terhadap Y. Model dengan variabel X saja. Y sama dengan 121,67 plus 0,81 dikali X. Model dengan variabel LDL saja, Y sama dengan 131,08 plus 0,25 kali LDL. Model dengan variabel HDL saja, Y sama dengan 291,69 min 2,77 kali HDL. Berdasarkan hasil analisis model regresi secara simultan dan parsial, dapat disimpulkan bahwa dalam model simultan yang memasukkan variabel X, LDL, dan HDL secara bersama-sama, hanya variabel HDL yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.
Sedangkan X dan LDL tidak signifikan ketika diuji bersama sehingga kontribusinya kurang kuat dan model berganda. Namun pada model parsial di mana setiap variabel diuji secara terpisah, ketika variabel tersebut X, LDL, dan HDL tetap menunjukkan adanya pengaruh terhadap Y. Meskipun tingkat kekuatannya berbeda, dengan HDL memiliki pengaruh terbesar karena koefisiennya paling dominan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa HDL merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam memprediksi Y, baik dilihat dari model simultan maupun parsial. Sedangkan X dan LDL hanya terlihat berpengaruh ketika diuji secara parsial, tetapi tidak signifikan jika digabungkan dengan variabel lain dalam model simultan. Lalu yang terakhir, ulasan tentang model tersebut. Pada model simultan hanya variabel HDL yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. P lebih kecil dari 0,001 dengan koefisien negatif min 2,74, yang berarti semakin tinggi HDL maka nilai Y cenderung menurun secara signifikan. Sedangkan variabel X dan LDL tidak signifikan, P lebih besar dari 0,3, sehingga kontribusinya terhadap prediksi Y tidak cukup kuat bila disertakan bersama variabel lain. Nilai R-squared model simultan adalah 0,168 yang menunjukkan bahwa variabel X, LDL, dan HDL secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 16,8% variasi pada Y. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Pada model parsial, variabel HDL tetap signifikan, P lebih kecil 0,001 dengan hubungan negatif, sementara X dan LDL masing-masing tidak signifikan. Residual standard error paling kecil terdapat pada model dengan HDL saja, yang berarti model tersebut memberikan kemampuan prediksi terbaik dibandingkan model yang menggunakan X atau LDL. Secara keseluruhan, model terbaik untuk memprediksi Y adalah model yang menggunakan variabel HDL saja, karena memberikan pengaruh signifikan dan hasil prediksi yang lebih baik. Sementara penambahan variabel X dan LDL dalam model berganda tidak meningkatkan kemampuan prediksi secara signifikan sehingga HDL menjadi variabel prediktor utama. Baiklah, inilah hasil dari pengerjaan tugas ketiga saya. Apabila ada kesalahan dari pengerjaan atau pengucapan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.